dari kelompok Buchaltu. Nama aku Alifa Malaysia. Nama aku Alia Putri Stika. Dan satu teman kita yang nggak hadir bernama Shaila. Jadi sekarang kita mau ngejelasin yang tadi tugas. Nah, untuk yang pertama di PT Wirawiri ini ada general journalnya. Kita memiliki cash sebesar 20 juta di debit, lalu ada di akun receivable-nya sebesar 6 juta di akun debit, lalu ada inventory-nya sebesar 10 juta di debit, lalu ada equipment di debit 15 juta, lalu ada accumulated depreciation di kredit sebesar 6 juta, lalu ada akun payable di kredit sebesar 5 juta, dan di capital sebesar 45 juta ada di kredit. Lalu untuk selanjutnya kita lanjut di ledger atau buku besar. Di ledger kita memasukkan nama-nama akun yang tadi ada di jurnal umum seperti cash, akun receivable, inventory, equipment, dan sebagainya. Untuk membuat ledger kita misal dari cash yang mana yang debit dan yang mana yang kredit. Misal untuk cashnya di sini ada per tanggal 1 20 juta itu di debit. Lalu yang kreditnya untuk di tanggal 2 ada 750.000, di tanggal 5 ada sebesar 1.200.000. Lalu di debit juga sekarang ada tanggal 7 sebesar 5 juta dan di tanggal 12 ada 500.000. Lalu di kredit pada tanggal 15 ada 5 juta, tanggal 20 sebesar 600.000, dan tanggal 23 di debit ada 19.400.000, lalu di kredit ada 150.000 di tanggal 25, lalu yang terakhir di kredit ada tanggal 27 itu sebesar 3 juta. Lalu kita jumlahkan terlebih dahulu untuk saldo di debit berapa di sini, yaitu 44.900.000 rupiah, dan di kreditnya 10.700.000 rupiah. Lalu kita kurang antara debit dan kredit, lalu untuk jumlahnya kita simpan di nominalnya yang besar, yaitu seperti ini, nominal debit lebih besar, jadi kita simpan di debit sebesar 34.200.000 rupiah. Begitupun akun selanjutnya. Nah, selanjutnya ada trial balance. Di trial balance itu akun-akun yang ada di ledger semuanya dimasukkan ke dalam kolom trial balance sesuai debit kreditnya untuk mempertimbangkan apakah balance atau tidak, dan dijumlahkan semuanya. Kalau tidak balance, selamat mencoba kembali. Lalu selanjutnya kita memasuki ke adjustment journal atau jurnal penyesuaian. Di sini tertera soal dengan nomor 1, perlengkapan yang terpakai dengan harga 500.000 rupiah. Berarti kita memasukkan akunnya, yaitu supplies expense to supplies. Lalu di supplies expense-nya itu debit sebesar 500.000, di supplies-nya kita memasukkan kredit 500.000. Lalu yang kedua, persediaan akhir 31 Januari tahun 2011 adalah 15 juta rupiah. Lalu kita memasukkan akunnya, yaitu COGS atau sold to inventory. COGS-nya di debit sebesar 15 juta dan inventory-nya di kredit sebesar 15 juta. Begitupun soal-soal yang lainnya, kita harus menyesuaikan masuknya ke dalam akun yang mana. Lalu dijumlahkan apakah balance atau tidak. Lalu setelah adjustment journal atau jurnal penyesuaian, kita memasuki worksheet. Nah, di worksheet ini kita pertama mencantumkan akun yang ada di trial balance. Lalu selanjutnya kita tambahkan akun yang ada di adjustment journal. Jika tidak ada, kita tambahkan di bawah total jumlahnya. Lalu yang pertama kan di sini ada trial balance untuk debit dan kreditnya. Akun yang tadi di trial balance kita pindahkan lagi di kolom worksheet. Begitupun untuk adjustment journalnya. Lalu untuk di kolom ketiganya di sini kan ada adjustment journal trial balance. Itu berarti jika debit ketemu debit maka ditambah, dan jika kredit ketemu debit juga dikurang. Jika debit ketemu kredit dikurang. Dan begitupun untuk penyesuaian nominalnya kita simpan sesuai akunnya. Nah, untuk income statementnya
kita memasukkan akun 4 dan 5 yaitu pendapatan dan beban. Untuk statement of financial position-nya kita masukkan akun 1, 2, 3 yaitu aset, modal, dan liability. Nah, selanjutnya ada income statement. Di income statement itu kita memasukkan akun revenue ke akun revenue dan akun expense ke akun expense. Setelah itu semuanya dijumlah lalu hasilnya disimpan di sebelah kanan. Nah, terus yang revenue itu dikurang beban. Hasilnya itu akan jadi net income. Selanjutnya, kita memasuki return net earning statement. Berarti return net earning statement itu kan jika ada saldo sebelumnya. Nah, di situ dibagi menjadi add dan less. Add-nya itu kan net income. Tadi itu saldo net income-nya sebesar 12.450.000. Untuk less-nya kan tidak ada prive atau dividen, berarti kita cantumkannya 0. Jadi, kita tulis saja net income-nya di return net earnings ini sebesar Rp12.450.000. Nah, terus selanjutnya ada statement of financial position. Di statement of financial position itu ada aset. Aset itu dibagi menjadi dua, ada current asset sama fixed asset. Nah, di current asset itu ada cash, account receivable, supplies, prepaid rent, sama inventory. Kalau di fixed asset itu ada equipment, accumulated depreciation equipment, udah. Itu tuh nanti hasilnya dijumlahkan, disimpan di sebelah kanan. Nah, habis itu ada liability dan equity. Di liability itu ada akun payable dan di equity itu cuma ada kapital. Nah, itu tuh ditambah terus hasilnya disimpan di sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada closing entries. Closing entries itu untuk menutup akun seperti revenue ditutup oleh income summary, terus income summary juga menutup expense dan menutup return net earnings. Nah, karena di sini tidak ada akun prive dan dividen, maka dikosongkan. Lalu debit kreditnya ditambahkan dan hasilnya disimpan di bawahnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.